Kau berikan sampai kapanpun, ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga Tuhan Yesus, kami datang Bapa kehadiran-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami boleh sehat. Kau berkati secara jasmani rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian. Bapa, kini saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, urapi beri hikmat yang daripada-Mu, biar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita mendengar. Terpujilah nama-Mu Bapa, yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sekarang dulu saudara. Baik saudara, puji Tuhan. Saya bersyukur diberi kesempatan pada sore hari ini. Saya bersyukur, terima kasih untuk Pak Gembala yang di tempat ini. Pak Gembala, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik saudara, kita akan membuka firman Tuhan kita yang di dalam Yohanes 5 ayat 24. Mari kita buka handphone suci kita, Alkitab suci kita buka bersama-sama. Yohanes 5 ayat 24. Haleluya. Semua sehat? Amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow, luar biasa saudara. Saya baca firman ini, saya renungkan, ternyata wah, kasih Tuhan luar biasa saudara. Kak Tuhan menawarkan kepada kita tuh saudara, ya, siapa yang mau mendengarnya, percaya. Dia katakan apa saudara? Ya, dia sudah pindah dari gelap pada terang. Luar biasa saudara. Saudara, siapapun kita yang ada di bumi ini pasti ingin masuk surga. Amin. Amin. Tidak peduli itu agamanya apa saudara. Ya kan? Mau agamanya apapun, kayak mau Konghucu, mau Buddha, semua pasti ingin masuk surga. Ya kan? Tapi pertanyaannya, sudah layak belum kita masuk surga? Ya, sudah layak belum? Kita sih pengen, semua pengen, ya. Semua mengajarkan kita mau berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Tapi apa kejadiannya saudara? Sudah layak belum kita? Nah itu pertanyaannya saudara. Nah, di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi tidak ada seorang pun yang layak masuk surga. Amin saudara. Ya. Jadi Tuhan sudah katakan tidak ada yang benar, satu pun tidak. Tidak ada yang benar di bumi ini saudara pada awalnya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada yang benar. Jadi jangan pikir gue lebih benar dari lo, gitu. Ya. Jadi jangan pikir begitu saudara. Ya. Semua kita orang yang tidak benar, kita katakan itu. Ya. Jadi tidak ada yang layak, tidak ada orang yang layak masuk surga. Coba. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab pun katakan tidak ada yang layak masuk surga. Wow. Kenapa saudara? Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, dan setelah Adam dan Hawa tadi saya bilang, semua orang berdosa. Jadi setelah kita melakukan kesalahan, ya, contoh gini deh, misal saya mencuri, ya, saya mencuri apa ya, yang nggak motor, saya mencuri motor orang nih saudara, ketangkap, kira-kira harus diapain saudara? Dihukum, ya nggak saudara? Dihukum. Nah demikian juga ini saudara, setelah kita semua jatuh dalam dosa, ya,
Kita harus diapain saudara? Harus dihukum. Ya nggak? Semua kita dihukum tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Nggak peduli itu orang kaya, ya, anak pejabat kayak, mau presiden kayak, ya, tidak peduli saudara. Semua kita harus dihukum, ya, harus dihukum saudara. Ya. Kalau nggak dihukum saudara, nggak adil ya, nggak adil. Karena setiap kita bersalah, orang yang motor ini dihukum di penjara, ya. Dan hukumannya itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ya, saya salah nih, saya bersalah, saya bisa nggak digantiin sama Pak Adolf yang baru datang? Pak Adolf bisa nggak gantiin saya hukumannya? Misalnya harus dipenjara gitu ya, bisa nggak Pak Adolf gantiin saya? Nggak bisa. Ya, itu teman baik saya, dia nggak bisa tolong saya, ya, nggak bisa tolong saya. Oke deh, itu temannya. Saudara deh, saudara kandung saya nih, saudara kandung nih, bisa nggak ngeganti saya? Masuk penjara gitu? Nggak bisa, saudara. Ya. Ada lagi orang tua kita yang melahirkan kita darah daging dia, saudara. Ya, bisa nggak gantiin kita? Kalau kita salah, kita harus dipenjara, terus mama kita yang coba, mah gantiin aku mah, pak gantiin aku mah, dia nggak bisa, saudara. Nggak bisa ya saudara ya. Jadi hukumannya itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, mau teman, saudara, orang tua, tidak bisa. Ya, tidak bisa menggantikan hukuman kita. Jadi hukumannya harus ditanggung sendiri. Ya, harus ditanggung oleh kita sendiri. Kenapa? Kita yang melakukan. Ya. Jadi kalau Alkitab katakan semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kita harus saudara menanggung dosa kita masing-masing, ya nggak? Dosa kita harus ditanggung masing-masing, ya. Setiap harus ditanggung masing-masing, ya. Karena semua manusia tidak masuk dalam surga, kita harus menanggung masing-masing. Tapi ada kabar baik, saudara. Ada seorang yang turun dari surga, datang ke dunia ini, mau menanggung all our sins, ya, semua dosa kita. Oh, luar biasa saudara. Kabar baik gak saudara? Kabar baik saudara. Ketika kita mendengar, wah, ada orang yang mau menanggung dosa saya, mau menanggung kesalahan saya. Wah, itu satu kabar yang luar biasa saudara. Tidak terbayarkan, ya, tidak terbayarkan saudara. Nggak bisa kita mau nyokok, nggak bisa saudara. Tapi ada orang yang begitu mengasihi saudara dan saya, saudara. Dia mengasihi saudara saya. Dia datang ke dunia ini, ya, untuk menghapus seluruh dosa saudara dan saya. Luar biasa. Namanya siapa ya saudara? Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wow. Nama Yesus, nama yang luar biasa saudara. Ya, nama yang dahsyat saudara. Tidak ada nama di kolong langit ini seperti Yesus saudara. Ya, mau dewa apa ke, mau nabi apapun, tidak ada yang seperti Yesus. Ya. Only Yesus, wah, yang bisa menanggung dosa saudara dan saya. Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 15, tolong yang bisa bacakan satu ayat. Yohanes 3 ayat 15, tolong dibacakan. Yohanes 3 ayat 15, bisa tolong bacakan satu orang? Apa nggak ada yang bawa? Yohanes 3 ayat 15. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Coba saudara, ada nggak orang yang menjanjikan kabar baik seperti Yesus? Ada nggak saudara? Kalau lu percaya gue jamin dosamu. Ada nggak saudara? Teman ada? Nggak ada saudara. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dosa saudara dan saya. Itu satu pernyataan yang luar biasa saudara. Luar biasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Yesus, beroleh hidup yang kekal. Wah, dahsyat saudara. Saya pas bilang itu, dulu saya renungkan, wah, luar biasa sekali Tuhan ya. Dia bisa mengampuni dosa kita. Gak ada
lagi yang bisa mengampuni dosa saudara saya. Hanya Yesus, saudara. Wow, luar biasa. Saudara, kita akan melihat ada beberapa syarat agar kita bisa masuk dalam surga. Oke? Mari kita baca sama-sama. Di dalam Roma 10 ayat 10. Yang bisa bantu saya tolong bacakan. Roma 10 ayat 10. Ada yang sudah dapat? Tolong bacakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Coba dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini ada satu cerita, saudara. Bukan cerita sebenarnya, ini satu kejadian, saudara. Kejadiannya begini, saudara. Pada suatu hari ya, mamanya istri saya telepon saya. Dia bilang, Steven, tantenya si Eli itu lagi koma loh, masuk rumah sakit. Saya bilang, oh ya, sakit apa? Bilang, nggak tahu deh, pokoknya dia koma ya, di rumah sakit. Oh ya, lalu dengan tergerak hati saya bilang sama istri saya kali, Mam, hari ini kita puasa ya, Mam. Hari ini kita puasa. Besok pagi-pagi kita ke rumah sakit, ya. Kita ke rumah sakit. Saya mau doain itu Tante Yu, saya bilang. Kita mau berdoa. Hari ini kita puasa. Udah itu besok paginya kita bangun nih pagi-pagi ya. Saya semangat. Tahu yang ada di pikiran saya apa, saudara? Saya bilang, Tuhan, saya ingat ayat ini, saudara. Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Saya bilang, Tuhan, dia orang Buddha, ya. Dia Buddha, masih Buddha dia. Saya bilang, Tuhan, saya tuh rasanya seperti orang yang takut ketinggalan kayak pesawat mau berangkat terbang gitu. Ya, saya takut dia pergi duluan gitu sebelum ketemu saya. Jadi saya bilang gini, Tuhan, saya doa, Tuhan, tolong Tuhan, diberi kesempatan, diberi waktu, biar saya bisa bertemu dengan dia. Saya mau berdoa buat dia. Saya mau berdoa apa, saudara? Nah, setelah pagi kita berangkat ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit saya ditahan lagi, saudara. Ditahan, si satpamnya nggak bisa, dia lagi pokoknya lagi proses apa dah di dalam, nggak bisa dijenguk tuh. Aduh, saya bilang, Pak, tolong dong Pak, saya hanya mau bertemu 2 menit aja, saya bilang. 2 menit aja Pak, tolong, saya mau bertemu dia 2 menit, mau doain, saya bilang. Dia bilang apa, saudara? Sebentar, coba saya tanya dulu. Dia tanya lagi, masuk ke dalam, ngobrol-ngobrol sama dokternya sama susternya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, pulang lagi, dia bilang, Pak, apa sudah tunggu 30 menit. Nanti kalau itu dia panggil, aduh puji Tuhan lah, di hari ini 30 menit ya. Lalu saya nunggu 30 menit. Saya berdoa, Tuhan, kasih kesempatan dia. Kesempatan apa, saudara? Kesempatan supaya dia dikatakan dengan hati orang percaya. Saya pengen dia percaya. Lalu apa dikatakan? Dengan mulut orang mengaku. Jadi saya rindu dia supaya dia percaya dan mengaku dengan mulutnya. Jadi orang itu harus apa, saudara? Harus sadar, ya kan? Nggak boleh koma. Kalau koma bisa ngomong nggak bisa. Nggak bisa mengaku. Kalau orang lagi koma nggak bisa. Ya saya percaya Tuhan Yesus bisa nggak bisa. Jadi doa saya doa. Saya doa sungguh-sungguh, Tuhan, beri dia sadar, Tuhan. Biar dia bisa melek matanya. Begitu 30 menit kemudian saya panggil, Pak, boleh masuk sebentar ya? Nggak boleh lama-lama Pak. Iya Pak, 2 menit. Saya janji 2 menit. Udah tuh kasih masuk. Pas masuk apa, saudara? Begitu masuk di dalam, dia lagi rebahan, ngadep ke sana, gitu kan. Aku dari sini datang kan. Aku begitu datang, dia balik begini, saudara. Steven, dia bilang begitu. Wah, yes, seru. Saya senang banget. Terima kasih Tuhan. Satu ya, tanda Tuhan jawab saya. Udah gitu, dipanggil saja, Steven. Iya, tante. Dan tante, ingat saya kan? Iya, ingat Steven. Bilang, ini Eli. Bilang, iya, ingat. Wah, saya bilang, langsung saya tembak aja, tante. Nggak usah lama-lama, saya mau berdoa buat tante. Ya, ikutin saya ya. Tante mau ikutin saya berdoa? Bilang, iya. Bilang, ucapin dengan mulut ya tante. Tante percaya sama Tuhan Yesus? Bilang, iya, saya percaya, puji Tuhan. Ya, sekarang ayo ikutin doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Ampuni dosa saya.
saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia katakan itu saudara. Dia bilang begitu. Wah, saya girang sekali. Saya bilang, wah terima kasih Tuhan. Saya bilang, pimpin, amin. Saya bilang, tante nggak usah takut, ya, nggak usah takut, ya. Tante sudah bersama Tuhan Yesus. Ya. Wah, saya percaya dia sudah terima Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, kita kalau ada kesempatan ngomong, ya, beritahu kabar baik kepada orang, jangan ditunda saudara, ya, jangan ditunda. Kalau Tuhan gerakan sekarang, Tuhan bilang sekarang, selagi masih siang. Kita katakan selagi masih siang kita bisa bekerja. Tapi kalau sudah datang malam, ada bisa dikerjakan lagi saudara, ya. Jadi kalau kita digerakkan Tuhan, beritakan kabar baik. Mari saudara, kita katakan, beritakan. Entah dia mau marah sama kita, entah dia mau terima, mau kagak, terserah. Yang penting Alkitab katakan apa? Kita sebagai alatnya, ya kan? Kita disuruh apa? Ya, ada dikatakan situ, ada di Matius 28, ya, ayat 18 sampai 19. The Great Commission. Apa itu saudara? Ya. Nah, beritakan Injil. Jadi sebelum, iya Tuhan, untung saya sudah menyampaikan saudara. Tahu apa yang terjadi saudara? Besok paginya mamanya si Eli telepon saya. Steven, tante sudah pergi. Jam 6 pagi saudara. Aduh, hati saya tuh girang. Saya nggak sedih saudara. Saya girang. Karena apa saudara? Kita tahu dia akan pergi kemana. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tahu dia akan pergi kemana saudara. Amin. Saya gembira saudara. Saya merasakan sukacita surga saudara. Alkitab katakan, satu orang bertobat, 1000 malaikat bersorak-sorak. Amin. Amin, saya gembira saudara. Saya nggak sedih saudara. Saudara, terima kasih Tuhan. Dia sudah diselamatkan, ya. Dia sudah diselamatkan. Terus ada yang bilang, kan dia belum dibaptis. Saya kasih tahu saudara, baptis itu tidak menyelamatkan saudara, ya. Baptis tidak menyelamatkan. Yang penting iman kita. Katakan dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku. Kita harus confess, ya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, luar biasa saudara. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Kalau ada kesempatan, beritakan kabar baik. Amin. Haleluya. Lalu di Yohanes 5 ayat 24, tolong bacakan. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Yang sudah ketemu bisa bacakan. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Amin. Ini yang berkata siapa tuh? Tuhan Yesus saudara. Ya. Sekali lagi dibacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, ya Yesus tuh, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu Allah, ya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Berbahagialah saudara, kita orang-orang yang sudah mendengar, percaya, ya, kita janji Dia tidak turut dihukum. Amin. Wow, luar biasa. Lalu dikatakan apa lagi saudara? Ya, perkataan percaya. Dia yang mengutus aku tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya apa saudara? Saudara sudah diampuni dosanya. Saudara sudah pindah. Yang aturan saudara di dalam neraka, kita sudah dipindahkan ke dalam surga. Itu janji Tuhan. Dia sudah berjanji pada kita, ya. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wah, luar biasa saudara. Kita sungguh bahagia saudara, sungguh berbahagia. Lalu saudara, kita lihat apa saudara? Kita ada beberapa syarat agar kita bisa masuk surga. Yang pertama, yaitu dikatakan tadi apa? Mendengar. Di Roma 10:17 saya bacakan. Jadi
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita, bagaimana kita mau percaya Yesus? Ya, kalau tidak ada yang memberitakan, ngasih kabar ke kita, ya, saya bersyukur saya bisa jadi orang percaya karena ada orang yang memberitakan kabar baik kepada saya. Ya, ada orang yang mengajak saya ke gereja. Ya, ada orang yang berjerih lelah, bersusah-susah, mengajak saya memperkenalkan Yesus kepada saya. Wah, luar biasa, saudara. Nah, demikian juga kita di sini. Saya percaya kita sudah mendengar Injil, kita sudah mendengar kabar baik. Mari saudara, mari kita beritakan kabar baik, bawa orang yang di luar sana yang belum mengenal Yesus, bawa ke tempat ini. Amin. Biar tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang percaya. Haleluya, berkemuliaan. Haleluya. Di dalam Alkitab ada satu perintah, yaitu the Great Commission tadi saya bilang, ya. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Ini suatu janji yang luar biasa, saudara. Ya, orang kadang-kadang pejabat punya backingan gitu ya. Ada orang kaya punya backingan aja, wih banggain tampil ya, bangga gitu saudara ya. Oh, gue punya bodyguard nih, punya ini. Tapi kita orang percaya, ya, kita dilindungi sama Yesus sendiri, ya, pencipta langit dan bumi. Bangga nggak saudara? Bangga saudara ya. Kita bangga jadi anak Allah. Dia melindungi kita. Kemana kita pergi? Ya, kita disuruh apa? Ada satu Great Commission dikatakan, pergilah, beritakan kabar baik. Jadi setiap kita diberi tugas. Diberi tugas apa? Beritakan kabar baik, supaya ada orang juga di sini, di tempat ini, seperti saudara dan saya. Ada orang yang memberitahu sehingga saudara bisa duduk di tempat ini. Amin. Haleluya. Lalu dikatakan apa? Tuhan memerintahkan agar murid-muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Sekarang saya tanya, kita muridnya apa anaknya? Ya? Kita sebagai anak bukan murid lagi, kita udah anaknya, ya, anaknya. Coba, anaknya diberi kuasa. Di setiap kita diberi kuasa. Ada orang ketika saya mau memberitakan kabar baik itu, menginjili orang, ada orang udahlah, jangan terlalu fanatik jadi orang, gitu. Begitu saudara, udahlah, nanti dia marah lu, gitu. Udah nggak usah terlalu fanatik lah, kita jadi orang Kristen biasa aja. Itu kerjaan iblis saudara, supaya murid kita nggak terbuka, ya, supaya murid kita itu jangan ngomong, nggak usah beritain kabar baik, ya, nggak usah. Nah itu pekerjaan iblis saudara. Ya, jadi saya kasih tahu, saya beritahu sekarang, kalau Allah menggerakkan saudara, Dia sudah berikan amanat agungnya, beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Wah, luar biasa. Setelah saya lahir baru, saya baca Alkitab, sudah, yes Lord, saya mau jadi penginjil Tuhan. Saya mau jadi penginjil. Saya mau belajar Tuhan. Saya mau jadi penginjil. Karena apa? Kita bisa nolong orang lain. Menolong apa saudara? Bukan hanya menolong kasih makan. Ya, kita bawa dia ke surga. Kenalin Yesus. Biar dia terima Yesus. Biar dia diselamatkan juga seperti saudara dan saya. Amin. Jadi untuk apa saudara teman-teman? Ya, agar setiap orang ada di bumi ini mendengar kabar sukacita. Untuk apa sih sebenarnya? Ya. Alkitab katakan, bagaimana orang bisa tahu dan mendengar kabar baik kalau tidak ada yang memberitakannya? Kalau kita cuma diam-diam aja, pakai perasaan kita, jangan deh, nggak enak. Siapa yang memberitakan? Ingat, ada orang yang berjasa, ada orang yang berjasa.
memberitakan kabar baik pada saudara. Mari saudara, kita beritakan kabar baik. Lalu yang kedua, saudara dikatakan apa? Kenapa sih keuntungannya? Yang kedua dikatakan percaya dan mengaku. Ya, percaya dan mengaku. Roma 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita tidak cukup juga percaya. Ya, gue percaya. Cukup nggak saudara? Nggak cukup saudara. Ya, nggak cukup cuma percaya. Ya, jadi kita juga harus mengaku. Mengaku apa saudara? Mengaku segala dosa kita. Ya, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni dosa saya Tuhan. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkau telah mengampuni dosa saya. Itu saudara. Jadi kalau kita menginjili orang, nggak cuma cukup, ya gue percaya. Nggak cukup saudara. Di samping percaya harus mengaku. Kita harus menuntun orang itu sampai dia mengaku. Ya nggak? Sampai dia mengaku saudara. Siapa yang percaya Injil adalah kabar baik? Bagi orang yang akan binasa. Siapa yang percaya Injil kabar baik bagi orang yang akan binasa? Percaya saudara? Percaya? Beritakan Injil kabar baik bagi orang di luar sana yang akan binasa. Coba kita harus punya rasa empati, ya. Kita katakan apa? Ya, kita harus berikan sama Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Ya, coba lihat, ada nggak di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita yang belum menerima Yesus? Ada nggak saudara? Coba saudara pikirkan, renungkan. Jangan dulu deh kita beritakan kepada orang-orang. Coba beritakan dulu kepada keluarga kita. Dulu sebelum saya punya koko saya itu istrinya orang Chinese Medan, dia masih sembahyang makwanin. Pada satu hari saya bilang ini sama dia, karena saya dibaptis lahir baru, kayaknya ada satu dorongan di hati saya, kayaknya saya harus memberitakan, kasih tahu orang yang belum mengenal Yesus. Saya bilang gini, ajaklah istri anak ke gereja, saya bilang, biar dia ke gereja. Saya bilang, apa yang saudara ini diterima nggak kira-kira? Agak saudara. Dia bilang apa? Kamu jangan kayak pendeta gila deh. Dia bilang begitu saudara. Udah, saya cuma sekali itu saya ngomong. Yang penting saya percaya apa? Tuhan, saya sudah menyampaikan, ya. Selebihnya Roh Kudus. Jadi saya bikin, terus kakak ipar saya nambahin lagi. Dia bilang apa? Saya kasih tahu kamu ya, pendeta kamu dibohongin. Pendeta itu nyari duit, tau nggak? Dia bilang, pendeta itu nyari duit, kamu dibegoin. Oh iya? Saya bilang, nggak tahu ya, selama ini saya tahu sih nggak begitu ya. Udahlah, saya nggak mau ribut ya saudara. Yang penting ingat saudara, ketika kita memberitakan kabar baik, tidak usah berdebat, ya, tidak usah ribut. Kalau orang itu menolak, Alkitab katakan apa? Kebaskan debu, ya kan? Kebaskan debu. Jangan. Masih banyak orang di luar sana yang belum terima Yesus, belum mendengar kabar baik, saudara. Masih banyak nggak? Banyak. Nggak usah. Nih di kompleks ini aja nih, masih banyak, ya kan? Tuhan katakan kalau kamu ditolak, kebaskan debu, jalan. Masih banyak jiwa-jiwa. Nggak usah marah, nggak usah kesel, ya, nggak usah kesel. Orang jadi Kristen bukan hebatnya kita, bukan karena saya loh, bukan saudara. Kita katakan apa? Tuhan yang memilih kita, ya kan? Jadi kalau ada orang bantah-bantahin kita ketika kita ini, gak masalah saudara. Ya ingat saudara, saya lihat ada orang yang berantem gara-gara berita Injil. Aduh, saya sedih banget. Saya bilang, bodoh banget ya. Ngapain ribut? Saya bilang, itu cari musuh namanya. Saya bilang, biasa-biasa aja baik kita ajak ngobrol. Kalau dia tolak ya nggak apa-apa. Jalan, Tuhan bilang. Jadi jangan memberitakan kabar baik. Nggak usah ribut, nggak usah otot ditarik-tarik. Ada yang bilang begini loh saudara, teman saya di
Bekasi, tempat saya. Jangan. Masa siapa yang namanya dia? Si Tony, masa dia nggak percaya bahasa roh, Steven? Kan gue lagi main di rumah teman. Gue pengen usir aja. Saya bilang gue pengen usir aja. Gue pengen tonjok loh katanya. Dia mau ngeyel gitu dikasih taunya. Gue bilang janganlah. Ngapain ribut? Ngapain kamu berantem? Saya bilang nggak usah berantem. Saya bilang nggak usah. Itu namanya kamu bukan memberitakan kabar baik. Ajak ribut, saya bilang jangan. Biarin aja. Nanti Tuhan yang membukakan. Yang penting kamu udah kasih tahu. Biar Roh Kudus yang menjelaskan. Yang penting kita udah memberitahu. Amin. Nggak usah ribut ya saudara. Nah, bahkan Tuhan ingin agar apa? Bukan hanya percaya, jadi harus mengaku. Mengaku apa teman-teman? Tadi saya bilang, we are sinners. Kita orang berdosa. Ya, kita harus mengaku. Tuhan ingin agar Injil didengar oleh semua manusia yang berdosa, yang akan binasa. Jadi dia datang ke dunia ini, dia beritakan kabar baik, dia memaintain murid-muridnya supaya apa? Muridnya menyebar supaya Injil diberitakan, ya. Supaya mereka mendengar dan percaya. Tuhan katakan tuayan banyak, pengerja sedikit. Amin, saudara. Kita yang ada kumpul di sini nih, taruhnya kita nih menginjil nih semuanya, belum ada apa-apanya saudara. Dibanding dunia yang besar ini, ya nggak saudara? Dibanding dunia yang besar ini, yang luas ini saudara. Kalau kita semua menginjil, belum ada apa-apanya. Karena Tuhan bilang apa? Tuayan banyak, pengerja sedikit. Ya, jadi jangan pikir, oh itu banyak nih. Masih banyak orang yang belum diselamatkan. Tapi sayang 1000 kali sayang saudara. Ada sebagian manusia yang sudah mendengar, ya, sudah mendengar Injil, menangkap, ya, dia bilang apa saudara? Injil kan cuma dongeng. Ada yang bilang dongeng saudara. Terus dia bilang lagi apa saudara tuh? Ustaz bilang apa? Injil palsu. Itu udah dipalsukan. Aduh, saya bilang dia tahu dari mana dia Injil palsu? Apa dia udah baca? Ya nggak? Jadi saudara, coba kita renungkan baik-baik. Kenapa Tuhan kita harus percaya, ya, harus mengucap, kita harus percaya saudara. Kenapa saudara? Tuhan ingin diakui saudara, ya, keberadaannya, ya. Dia pencipta langit dan bumi. Jadi ada orang yang hujat mengolok-olok, nggak usah ribut. Kita dihina, nggak usah ribut saudara. Ya, yang bela siapa? Kita. Tuhan. Yang bela Yesus. Nggak usah kita bela, nggak usah diriin ya. Peran pembela Kristen nggak usah. Nggak ada. Peran pembela Kristen nggak ada. Puji Tuhan tuh nggak ada. Kalau ada kita norak banget gitu, norak. Tuhan kita kok dibela gitu ya. Itu norak saudara, jangan diri patah itu ya saudara. Nah, jangan. Ya. Lalu apa? Puji Tuhan, kita telah mendengar dan percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Ini kemuliaan kita. Haleluya. Lalu yang ketiga saudara. Yang ketiga kenapa saudara? Dikatakan di Roma 10 dikatakan sekali lagi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang ketiga, untungannya apa saudara? Kita diselamatkan. Ya. Itu janji Tuhan. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Satu kali ada orang saksi Yehova datang ke rumah saya. Dia sepertinya sih dia mau rekrut saya menjadi anggota dia gitu. Tapi saya bilang, saya nggak masalah. Ada orang teman bilang aja, lu kalau udah saksi Yehova datang lu ke rumah, usir aja, jangan diterima gitu. Oh, saya bilang saya nggak mau usir dia. Ada hal-hal yang menarik dalam hati saya kepada saksi Yehova. Kenapa? Saya lihat begitu giginya dia, ya, begitu giginya dia ke rumah-rumah, ya, memberitakan Injil, walaupun katanya Injilnya itu ngaco, salah, ya kan? Coba, yang ngaco itu begitu gila,
Nah kita nih, coba yang dibilang kata lebih benar, ya orang yang lebih benar nih dari saksi Yehova. Pernah nggak jalan-jalan ke rumah orang gitu? Ada nggak katakan? Ada. Coba saudara. Ada satu hal yang saya tertarik sama orang saksi Yehova. Oh begitu giginya, panas saudara. Tengah hari bolong, dia datang ke rumah saya, nginjilin saya. Oh saya welcome. Saya suruh masuk ke dalam. Saya punya prinsip apa? Kenapa saya terima? Karena kita terlebih dahulu kita harus membentengi dulu hidup kita. Amin. Dengan apa? Baca itu Alkitab, ya. Baca itu Alkitab. Supaya apa? Kita tidak mudah digoyahkan. Amin. Kalau kita tahu yang benar, yang palsu nggak bisa goyahin kita. Saya bilang, oke, masuk. Ayo kita ngobrol. Pertama saya ajak apa? Kita berdoa dulu sama-sama biar kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini nggak mau saudara. Nggak mau tuh saksi Yehova. Ya kamu aja berdoa. Kenapa? Kan kita mau bahas firman Tuhan. Dia bilang, ayo kita berdoa sama-sama. Dia enggak, kamu aja. Saya udah berdoa tadi. Oh, ya udah saya berdoa aja sendiri. Saya berdoa dulu. Saya kencang-kencang aja. Tuhan Yesus pimpin saya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar saya tidak disesatkan. Iya, saya tahu dia mau menggoyahkan iman kita kan. Saya kencang-kencang doanya sedang pimpin Roh Kudus, pimpin saya, biar saya tidak disesatkan oleh berita-berita yang tidak benar. Amin. Kita ngobrol lagi. Akhirnya malah saya nginjilin dia. Saya tanya, sorry bro, kamu percaya nggak Yesus Juru Selamat? Ya saya percaya. Terus ketika saudara mati satu hari, kamu kemana? Bilang, ding, mana ya? Saya bilang, dia nggak tahu. Kalau Tuhan panggil kamu kemana? Kamu nggak tahu. Dia mana ya? Nah, maaf ya, bro, saya kasih tahu. Tuhan berjanji loh, ya. Barang siapa ada di dalam aku dan aku di dalam dia sudah pindah dari gelap kepada terang. Itu jelas-jelas firman Tuhan. Saudara, kalau Tuhan panggil bersama Yesus di surga, nah itu harus jelas. Itu sebagai orang Kristen harus jelas, ya. Saya ingin jadi dia jadinya. Saya bilang apa? Tuhan, saya ada Tuhan suruh usirkan saya nggak usir. Mungkin jangan-jangan dia yang bertobat, ya saudara. Jangan-jangan dia yang bertobat. Nggak usah kita antipati gitu, nggak usah. Terima aja, terima. Kita berdoa, percaya sama Tuhan Yesus, kita baca Alkitab. Bilang, Tuhan, saya percaya Engkau beri hikmat pada saya. Amin. Akhirnya kita begitu dia ngomong, akhirnya dia permisi pulang. Terus kan ada orang tanya bilang, ini orang saksi Yehova dikasih duit loh. Saya tanya aja langsung sama dia, sorry bro, saya tanya nih bro, emang kalau saksi Yehova dikasih duit ya? Saya bilang, kalau orang ini jadi orang, enggak bro, enggak, benar, iya, udah. Menurut kamu bilang seperti ngomongan kamu deh. Akhirnya dia pergi saudara. Jadi kita percaya saudara. Ketika kita diperlengkapi dalam firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, nggak ada yang bisa mencuri firman dari hidup kita. Amin saudara. Amin. Ya. Kalau dosa ya, ada yang menganggap ya, ada yang menganggap dosa itu bisa dibayar dengan apa saudara? Oh kok, ya kalau gua dosa, tapi gua sedekah aja deh. Ada ya, agama bilang gitu, kita harus banyak sedekah, ya nggak? Harus banyak puasa, ya supaya apa? Dosa kita diringankan. Coba saudara, kalau kita beramal, berbuat baik, sedekah, dosa kita bisa hilang saudara. Ya, kalau dosa bisa dibayar dengan sedekah, beramal, yang selamat siapa saudara? Orang kaya. Nah, orang kaya, saudara bisa nggak beramal sebulan 10 kali? Kadang-kadang kita susah ya, berat saudara. Wah, hidup ini aja lagi berat ya nggak? Bagaimana kok kita menyumbang lagi gitu? Nah, itu kadang-kadang kita pikir situ. Jadi, takarannya hanya sedekah, beramal ibadah, itu orang kaya aja selamat saudara. Ya, kita nunggu
di neraka. Jadi karena mereka rajin berpan. Sama lagi, satu lagi, kalau orang yang rajin banget berbuat baik, berpuasa, ya selamat tuh orang biksu kali, ya biksu. Saya tahu biksu aja tuh matiin apa nyamuk apa kita nggak boleh juga, nggak tega gitu. Coba punya hati begitu, kita teman sendiri aja dimakan, ya nggak usah nyamuk, teman sendiri aja disikat, ya nggak. Nah, makan tanaman berarti semuanya. Coba, ya. Bisa biksu doang kan yang selamat kalau ini baik, yang rajin berpuasa, ya. Sebenarnya mendengar dan percaya dan mengaku agar kita diselamatkan itu mudah, saudara. Ya, Tuhan sudah mendengar, percaya dan mengaku. Ya, Yesus memberi free will, kebebasan kepada saudara dan saya. Kamu mau terima, boleh. Harga juga terserah. Ya, tapi ini sudah disampaikan kabar baik. Jadi Yesus memberitakan kabar baik, diberi kebebasan kepada kita. Barang siapa yang mau menerimanya, sudah ada jaminan akan diselamatkan. Dia katakan, ya. Jadi ingat saudara, there is no one like Jesus who can save our sin. Wah, luar biasa saudara, itu janji Tuhan, ya. Dia akan mengampuni segala dosa saudara dan saya. Semua tergantung pada respon kita, saudara. Dan kita mau menerimanya atau tidak. Kita adalah orang berdosa, saudara, yang telah mendengar dan percaya mengaku bahwa Yesus juru selamat kita. Jadi, anytime I die, I will surely enter heaven. Apa artinya, saudara? Kapan saja saya mati, saudara, saya yakin saya pasti masuk surga. Amin. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Beritakan kabar baik, bawa jiwa sebanyak-banyak kepada Tuhan. Haleluya. Saya katakan satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu ini. Kita percaya, ketika kita mengaku percaya, langkah hidup saudara sudah diatur oleh Tuhan. Amin.
Haleluya. Bapak kami sudah, terima kasih Bapak, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapak. Ya Tuhan, firman yang telah disampaikan boleh menjadi rema, mendewasakan bagi setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami hikmat selalu baru setiap hari Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk persekutuan oleh di tempat ini Bapak. Berkati Tuhan, berkati juga Pak Joni sebagai pastor di tempat ini Tuhan. Beri kesehatan, beri hikmat Tuhan yang daripadamu Tuhan. Apa yang dicita-citakan Tuhan boleh berhasil. Pimpin langkahnya, atur Tuhan. Biar apa yang dikerjakan sungguh untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, Kau pakai jemaat di tempat ini juga Tuhan sebagai alat-Mu, menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman ya Tuhan, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan jemaat di tempat ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan Pak Joni. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita diberkati semua. Firman Tuhan begitu indah buat kita Bapak Ibu.